Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Landino dengan NIM 0535354555, Prodi Sistem Informasi PBJJ Jakarta, Jakarta Timur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas 2 mata kuliah praktik jaringan komputer. Nah, ini dia, yaitu tugas 2-nya. Yang nomor 1 yaitu silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan, yaitu 20 materi, kemudian laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat A. Perkenalkan identitas mahasiswa sudah, dan B. Penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan dengan sumber tugas tutorialnya yaitu panduan praktik MSIM 4204 jaringan komputer. Bisa kita akses di sini. Kemudian ke panduan praktik. Ini dia panduan praktiknya. Saya sudah baca materinya ini. Kemudian kita langsung saja buka di CMD-nya. Baik, perintah pertama yaitu PD. Perintah CD yaitu untuk berpindah direktori. Perintah ini digunakan untuk navigasi folder di CMD-nya, command prompt-nya. Kemudian kita lanjut soal nomor 2, CLS. CLS yaitu fungsi utamanya adalah membersihkan tampilan layar CMD sehingga hasil perintah sebelumnya hilang. Baik. Lanjut soal nomor 3 yaitu CLS garis miring tanda tanya. Baik. CLS garis miring tanda tanya menampilkan bantuan mengenai detail penggunaan perintah CLS yang tadi, termasuk informasi bahwa perintah ini hanya berfungsi untuk membersihkan layar. Ini informasinya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4 yaitu dir garis miring tanda tanya. Nah, langsung run saja. Perintah ini menampilkan informasi bantuan mengenai cara menampilkan daftar file, subfolder, dan opsi tambahan yang lain. Dan kita lanjut soal nomor 5 yaitu ipconfig. ipconfig. Perintah ipconfig digunakan untuk melihat konfigurasi IP dasar pada komputer seperti IPv4, address subnet mask, dan default gateway. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 6, ipconfig garis miring all. Sorry, salah input. Garis miring. Oke, ipconfig garis miring all. Dengan ini informasi jaringan ditampilkan secara lengkap, termasuk MAC address dan status DHCP-nya. Ya, kemudian kita lanjut soal nomor 7, ipconfig garis miring tanda tanya. Garis miring. Oke, ipconfig garis miring tanda tanya. Komen ini menampilkan seluruh pilihan parameter yang dapat digunakan pada ipconfig seperti release, renew, all components, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut soal nomor 8 yaitu ipconfig garis miring release. Enter. ipconfig garis miring release. Komen ini melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Biasanya digunakan ketika ingin meminta alamat IP baru dari DHCP-nya. Kemudian kita lanjut soal nomor 9 yaitu ipconfig garis miring renew.
Komen ini gunakan untuk meminta kembali alamat IP dari server DHCP-nya. Kemudian kita lanjut soal nomor 10, yaitu ipconfig display DNS. Mohon maaf, ada notifikasi berulang ya dari teman saya. Oke, nomor 10 ipconfig display DNS, kita enter terlebih dahulu. Oke, perintah ini menampilkan cache DNS yang tersimpan pada komputer. Cache ini berisi catatan domain yang pernah saya akses. Kemudian kita lanjut ke nomor 11-nya, yaitu ipconfig_flash. Flash DNS. Kita enter. Fungsi dari flash DNS sendiri adalah menghapus cache DNS. Langkah ini biasanya dilakukan ketika terjadi masalah resolusi pada domain. Dan kita lanjut soal nomor 12. ipconfig_register DNS. Perintah ini digunakan untuk merefresh registrasi DNS klien terhadap server DNS-nya. Kemudian pengujian koneksi ya, kali ini masuk ke pengujian koneksi nomor 13, yaitu komen ping. Untuk menguji koneksi ke suatu host, saya menggunakan perintah ping. Contoh di sini, saya melakukan ping ke host Google. Oke. Untuk melihat apakah koneksi internet saya berjalan normal. Akhirnya average-nya dapat di 40 milisecond. Kemudian lanjut ke soal nomor 14, yaitu net state. Oke, komen net state digunakan untuk menampilkan daftar koneksi jaringan yang aktif, port yang digunakan, serta status koneksi. Biasanya ini established, time wait, dan lain-lain. Dan lanjut ke soal nomor 15, tracer. Oke, komen tracer di sini berfungsi untuk menampilkan jalur yang dilalui paket dari komputer saya menuju server tujuan. Saya coba untuk server Google. Oke, sudah tertampil ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 16, pet ping. Komen pet ping ini menggabungkan fungsi ping dan tracer yang sebelumnya. Hasilnya lebih detail karena menimbulkan informasi kehilangan paket di setiap node. Kali ini saya coba ke host Google lagi. Ini dia sudah tertampil, sudah muncul. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 17. NSLookup. Dengan NSLookup, saya bisa melihat detail DNS suatu domain, termasuk alamat IP yang terkait. Contohnya, saya ke host Google. Sudah tertera kali ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 18. Nets. Perintah nets adalah utilitas untuk konfigurasi jaringan tingkat lanjut. Contoh ini saya hanya menampilkan daftar interface-nya. Nets interface show interface. Oke, sudah tertera kali ini. Dan kita lanjut ke soal nomor 19, yaitu route. Perintah route digunakan untuk menampilkan tabel routing pada komputer. Tabel ini menunjukkan arah rute paket menuju jaringan tertentu.
Oke, sudah tertera ya tabelnya. Kemudian soal yang terakhir yaitu net. Net. Perintah net digunakan untuk mengelola fitur jaringan seperti service, share, dan user. Contoh sederhananya saya menampilkan daftar servisnya. Sudah tertera. Demikian demonstrasi dari seluruh perintah jaringan komputer dari tugas 2 ya, dan berdasar langsung kepada sumber tugas tutorial panduan praktik MSI 4204 jaringan komputer. Nih, dengan memahami fungsi dari hasil setiap perintah tersebut, saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai cara kerja jaringan pada sistem operasi Windows. Terima kasih. Bila mana ada salah kata atau suatu apapun, mohon bimbingannya untuk dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.